Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nur Hanifah dari kelas B3 dengan nomor NPM 205401446284. Hari ini saya akan membahas mengenai uji korelasi rank Spearman atau kita sering mendengarnya dengan sebutan correlation Spearman rank. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas individu yang kedua setelah UTS. Jadi saya akan mulai pertama dengan konsep dasar uji korelasi rank Spearman. Di sini saya sudah buat ada 6 poin. Yang pertama, uji korelasi rank Spearman merupakan bagian dari statistik non-parametrik, yaitu uji statistik yang tidak memerlukan asumsi normalitas dan linearitas. Jadi kalau misalkan penyebarannya tidak normal, maka menggunakan uji korelasi rank Spearman ini. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel. Yang ketiga, arahnya hubungan antar variabel dapat bersifat positif dan negatif. Ini nanti akan kita lihat dari hasil penilaian atau perhitungan. Yang keempat, data penelitian berbentuk peringkat, sehingga disebut correlation rank Spearman. Jadi, karena ada peringkat, jadi kita pakainya ini ya, rank. Terus, data yang digunakan harus berskala ordinal. Yang keenam, tidak ada istilah variabel bebas maupun variabel terikat seperti pada uji korelasi yang lainnya. Seperti yang sebelumnya kita pelajari itu chi-square ya. Yang kedua, penafsiran analisis korelasi. Itu tujuannya untuk melihat signifikansi hubungan. Yang kedua, melihat kekuatan hubungan. Dan ketiga, melihat arah hubungan. Terus, untuk dasar pengambilan keputusannya, ini kunci utama untuk diketahuinya ada korelasi atau enggak dari nilai signifikasi. Yaitu jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka artinya data yang kita kaji memiliki korelasi. Sebaliknya jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka data yang kita kaji tidak memiliki korelasi. Selanjutnya untuk pedoman kekuatan hubungan atau correlation coefficient. Di sini ada, karena kan tadi kita punya 3 tujuan ya. Yang pertama melihat signifikasi, yaitu dari sini penilaiannya. Yang kedua melihat kekuatan hubungan. Kekuatan hubungan itu nanti dari nilai signifikasinya masuknya di range-nya di sini. Jadi ketika angkanya antara 0 sampai 0,25, artinya korelasinya sangat lemah. Kalau misalnya angkanya 0,26 sampai dengan 0,50, berarti artinya korelasinya cukup. Angkanya 0,51 sampai 0,75, artinya korelasinya baik. Dan selanjutnya 0,76 sampai 0,99, korelasinya sangat baik. Ketika angka korelasi koefisiennya mencapai angka 1, artinya korelasinya dinyatakan sempurna. Yang ketiga dari tafsir analisis korelasi yang akan kita lakukan itu adalah penentuan kriteria arah hubungan. Yang pertama, arah korelasi dilihat pada angka korelasi koefisien. Besaran nilai correlation coefficient antara plus 1 dan minus 1. Yang ketiga, nilai correlation coefficient bernilai positif, maka hubungan kedua variabel artinya searah. Yang keempat, kebalikannya, jika nilai correlation coefficient bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel terlihatnya searah. Saya sudah menyiapkan satu kasus untuk uji Spearman rank correlation ini. Yaitu yang pertama, yaitu seorang bidan ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan konsumen. Untuk keperluan tersebut, bidan menyebar kuesioner tentang kualitas produk, kualitas layanan maksud saya, dengan kepuasan pelanggan pada 10 orang pasiennya. Rumusan masalah di sini, apakah ada hubungan kualitas layanan dengan kepuasan pasien? Di mana didapatkan hipotesis nolnya, tidak ada hubungan antar kualitas layanan dan dengan kepuasan pasien. HA-nya ada hubungan antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Di sini. Oke, di sini
Maaf ya, yang tadi keputus, jadi kita lanjutin di video yang baru. Saya sudah menyiapkan tabel. Di sini tabelnya bertuliskan kualitas layanan dan kepuasan pasien. Di mana untuk penilaian tabelnya sendiri, kualitas layanan saya nyatakan dengan variabel X dan kepuasan pasien saya nyatakan dengan variabel Y. Di mana nilai-nilainya adalah yang pertama sangat berkualitas atau kita singkat dengan SB dengan poin 5. Berkualitas kita singkat dengan poin B nilainya 4. Lalu cukup berkualitas kita singkat dengan poin CP dengan poin 3 nilainya. Yang selanjutnya tidak berkualitas atau TB kita singkatnya poinnya 2 dan sangat tidak berkualitas. Di sini nilainya 1 ya, jadi masih ada nilai masing-masing. Yang kedua untuk variabel Y-nya atau kepuasan pasien. Di sini saya bagi kategorinya dalam 5 kategori juga. Yang pertama sangat puas atau kita singkat menjadi SP dengan poin 5. Selanjutnya ada kategori puas atau kita singkat dengan P, poinnya 4. Yang ketiga cukup puas atau dengan singkatan CP, poinnya 3. Yang keempat tidak puas atau TP, poinnya 2 dan sangat tidak puas dengan poin 1. Dari hasil survei didapatkan data pada tabel yang di atas. Karena ini menggunakan skala ordinal yang dimana ada tingkatannya, jadi saya menerjemahkan pada tabel selanjutnya yaitu dengan poin sesuai dengan kriteria penilaian yang saya jelaskan tadi. Sekarang saya copy dulu yang ini. Oke, yang ini kita pindah ke SPSS. Entitle variabelnya di sini kita isi dulu kepuasan pasien variabel view ya, maaf, kepuasan dulu. Punya numerik, desimalnya karena nggak pakai, kita kosongin. Labelnya ini kepuasan. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk masuk ke data SPSS-nya, kita belum bikin ini labelnya. Oke, yang satunya kepuasan. Oke, masuk ke data view. Lalu di sini kita paste. Kita buang. Delete. Ada 10 data ya, sesuai sama yang tadi. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya, kita masuk ke menu Analyze di sebelah sini. Lalu kita pilih Analyze, lalu Correlate. Lalu kita pilih Bivariate. Oke. Lalu variabel dua-duanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jangan lupa untuk bagian yang di checklist, yaitu yang pertama Spearman, klik, terus to tail, lalu kita pilih oke. Nanti akan muncul pada output 1 kita angka-angka ini. Kualitas layanan
dengan dirinya sendiri, correlation sempurna atau koefisiennya 1. Untuk kepuasan pasien ada angkanya 0,3838 maksud saya. Oke. Sama angkanya 0,838. Untuk kualitas layanan dan kepuasan pasien, di sini angka-angkanya bisa kita lihat. Oke, jadi sampai untuk penjelasan saya cara menggunakan uji correlation Spearman rank. Cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.